Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jess. Materi kali ini berjudul segitiga. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika kelas 7 semester genap kurikulum 2013. Adapun pokok materi yang akan kita bahas yaitu contoh-contoh soal segitiga, pembahasannya, serta latihan. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jika sudut B sama dengan 40 derajat, maka berapakah besar sudut C? Kita ingat bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Oleh karena itu, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Karena di gambar ada lambang siku-siku yang menempel pada sudut A, berarti sudut A-nya bernilai 90 derajat. Dan sudut B-nya 40 derajat sesuai dengan keterangan pada soal. Oleh karena itu kita jumlahkan dulu 90 derajat ditambah 40 derajat, sehingga didapat 130 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oleh karena itu kita menggunakan ilmu aljabar, kita pindahkan 130 derajat ke ruas kanan supaya bergabung dengan konstanta lainnya yaitu 180 derajat. Karena dia berpindah ke ruas kanan, maka yang tadinya positif 130 derajat berubah menjadi negatif 130 derajat. Sehingga kita dapat sudut C-nya adalah 50 derajat. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Diberikan gambar segitiga sama kaki ya. Jika sudut C-nya 80 derajat, maka berapakah besar sudut A? Kita masih menggunakan pengetahuan kita mengenai jumlah sudut pada segitiga yaitu 180 derajat, yang artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita input sudut C-nya menjadi 80 derajat, sudut A dan sudut B-nya belum diketahui. Kemudian kita perlu mengingat bahwa sifat segitiga sama kaki salah satunya adalah memiliki dua sudut yang besarnya sama. Berarti di sini yang sama adalah sudut A dengan sudut B. Karena yang ditanya adalah sudut A, maka kita akan mengganti sudut B menjadi sudut A. Sehingga persamaannya menjadi demikian, sudut A ditambah sudut A ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Karena sudut A dengan sudut A sejenis, maka kita bisa jumlahkan menjadi dua sudut A, dan angka 80 derajat berpindah ke ruas kanan, sehingga tertulis menjadi dua sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Berarti dua sudut A adalah 100 derajat, lalu kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 2 menjadi sudut A sama dengan 50 derajat. Next, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Diberikan kelompok sisi sebagai berikut, yaitu ada 5 cm, 7 cm, dan 10 cm. Pertanyaannya, apakah kelompok sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga? Oke, nah ini perlu diingat di materi tentang segitiga bahwa jumlah dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Nah, oleh karena itu akan menghasilkan 3 syarat yang harus kita penuhi, yaitu sisi A ditambah B harus lebih besar dari sisi C, kemudian A ditambah C harus lebih besar dari B, dan B ditambah C harus lebih besar dari A. Oleh karena itu kita perlu menuliskan dulu mana nilai A, mana B, mana C. Ini bebas aja ya. Cuman Mr. Jess terbiasa menuliskannya berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti A-nya 5, B-nya 7, C-nya 10. Lalu kita harus menguji setiap syaratnya. Nah, uji yang pertama yaitu 5 ditambah 7. Berarti A ditambah B harus lebih besar dari C. Nah, 5 tambah 7 adalah 12.
12 lebih besar daripada 10, maka uji yang pertama bernilai benar. Kemudian yang kedua adalah 5 ditambah 10, apakah lebih besar daripada 7? Berarti ini adalah A tambah C harus lebih besar dari B. 15 benar lebih besar daripada 7, berarti uji 2 juga berhasil atau bernilai benar. Uji ketiga, berarti B ditambah C harus lebih besar dari A. 7 ditambah 10, apakah lebih besar dari 5? Dan jawabannya benar bahwa 17 lebih besar dari 5. Kesimpulannya adalah, kelompok sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga karena telah memenuhi sifat segitiga secara umum. Nah, untuk menjadi catatan tambahan, jika salah satu uji tidak bernilai benar, maka kelompok sisi tidak dapat membentuk sebuah segitiga. Jadi misalnya nanti ketemu soal, kemudian dari uji 1, 2, 3-nya ada salah satu yang salah. Jadi benarnya 2, salahnya 1. Nah, oleh karena itu kelompok uji tersebut atau kelompok sisi tersebut tidak dapat membentuk sebuah segitiga. Jadi tidak mentolerir satu kesalahan atau bernilai salah. Teng teng. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Diberikan sebuah segitiga, gambar segitiga sama sisi. Jika AC-nya adalah 3x min 4 dan keliling segitiga ABC-nya adalah 60 cm, maka nilai X-nya adalah titik-titik. Nah, karena di sini diketahui keliling, maka kita akan menggunakan rumus keliling. Rumus kelilingnya adalah jumlah sisi-sisi pada segitiga. Nah, sisi-sisinya yaitu ada AC, ada BC, ada BA. Jadi kelilingnya adalah AC ditambah CB ditambah BA. Kelilingnya adalah 60, berarti 60 sama dengan AC tambah AC, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena di segitiga sama sisi, setiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Nah, oleh karena itu Mr. Jess menggantikan CB dan BA menjadi AC. Kenapa diganti menjadi AC? Karena diberi keterangan atau diketahui bahwa AC bernilai 3x min 4. Nah, itu alasannya CB dan BA ikut berubah menjadi AC. Karena AC-nya ada 3, berarti AC tambah AC tambah AC itu menjadi 3AC ya. Kemudian kita bagi 3 untuk ruas kiri dan ruas kanan, berarti 20 sama dengan AC. Kemudian AC ini kita ganti dengan persamaannya, yaitu 3x min 4. Kemudian kita gunakan ilmu aljabar, memindahkan negatif 4 ke ruas kiri, berarti yang tadinya negatif 4 berubah menjadi positif 4. Sedangkan 3x tetap bertahan sendiri di sebelah kanan. 20 ditambah 4 menjadi 24, berarti 24 sama dengan 3x. Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai x, kita harus membagi angka 3 untuk ruas kiri dan ruas kanan. Berarti 24 dibagi 3 adalah 8. Dengan demikian nilai X adalah 8 cm. Yang berikutnya adalah contoh yang kelima. Suatu segitiga luasnya 72 cm persegi. Jika alasnya 9 cm, maka tinggi segitiga adalah titik-titik. Nah, kita berarti harus menggunakan rumus luas karena diketahui luasnya. Rumus luasnya adalah alas kali tinggi per 2. Luasnya adalah 72, alasnya 9, tingginya yang ditanya per 2. Caranya adalah dengan mengalikan silang antara 72 dengan angka 2. 72 dikali 2 sama dengan 9T. Ya, 9 kali T menjadi 9T. Sehingga dihitung menjadi 144 sama dengan 9T. Berarti untuk mendapatkan tingginya, kita perlu membagi angka 9 untuk ruas kiri dan ruas kanan. 144 dibagi 9 adalah 16 dan 9T dibagi 9 menjadi T. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 16 cm.
Yang berikutnya contoh yang keenam, yakni diberikan kembali sebuah segitiga sama kaki, AC-nya 13 cm dan AB-nya 10 cm. Hitunglah luas segitiga ABC. Nah, di sini kita perlu menggunakan rumus luas, yaitu akar daripada S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Di mana bahwa S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kenapa kita menggunakan rumus luas yang ini daripada yang alas kali tinggi per 2? Karena di gambar ini kita tidak mendapatkan keterangan CD. Ya, CD adalah tinggi dan di sini tidak ada keterangan tinggi. Kita hanya mendapat AC yang merupakan sisi dari segitiga sama kaki dan juga AB yang merupakan alas. Nah, itulah dasarnya kenapa kita tidak bisa menggunakan rumus alas kali tinggi per 2. Oke, berarti kita mulai mengerjakan dari S-nya dulu. Nah, berarti di sini yang bernilai A adalah 13. Yang B 13, kenapa sama 13? Karena dari gambar terlihat ada stripnya, berarti dia segitiga sama kaki. Dan B-nya bernilai 10. Oke, nah berdasarkan rumus keliling segitiga, berarti ketiga sisinya kita jumlah 13 tambah 13 tambah 10, lalu kita kali setengah karena itu merupakan rumus dari S-nya. Berarti setengah dari 36 yaitu 18. Setelah kita mendapatkan angka 18, maka kita bisa menginputkan nilai S ke dalam rumus luasnya. Nah, berarti luasnya adalah akar dari 18 dikali 18 dikurang 13 itu S min A, kemudian di yang tengahnya adalah 18 kurang 13 itu adalah S min B, dan 18 dikurang 10 adalah S min C. Nah, kemudian kita kurangkan sehingga kita dapat menjadi akar 18 dikali 5 dikali 5 dikali 8. Dan jika dihitung merupakan akar dari 3600 yaitu 60. Nah, jadi luas segitiga ABC-nya adalah 60 cm persegi. Nah, ini adalah materi yang paling baru untuk kelas 7. Untuk menghitung luas ya. Jadi caranya menggunakan rumus S ya. Kita bisa bilang ini rumus S, mencari S dulu baru mencari luasnya. Sebagai penutup, Mr. JS telah menyiapkan beberapa soal latihan. Selamat berlatih. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sedang menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS.